Halo semuanya, ketemu lagi dengan Kit. Nah, sekarang kita mau mendongeng SQL Server ya. Melanjutkan yang kemarin sudah tentang select sudah sampai macam-macam. Sekarang kita mulai yang DML lainnya. Yang biasanya tuh insert, update, delete gitu ya. Nah itu biasanya diketahuinya biasanya kondangnya itu dengan satu set namanya CRUD. Ada create itu insert, query insert, ada read, query select. Query select udah dibahas yang di video-video sebelumnya, query update dan query delete gitu ya. Oke, contoh ini di sini sudah saya buatkan satu tabel. Misalnya ada tabel pesanan gitu ya. Ini tabel pesanan. Ini nganunya, kolom-kolomnya begitu. Di sini ada, ini biasanya kan begini ya. ID invoice misalnya itu kan not null, terus ini bisa kalau di properties nanti di sini sudah ada incrementnya, dia di set true gitu ya, auto number lah nyebutnya biasanya. Nanti kita lihat apakah begini ini sebenarnya sudah cukup oke atau ada beberapa yang perlu diperbaiki gitu ya, dari kebiasaan yang umumnya zaman sekarang ada ini. Oke. Nah kemudian yang ini detailnya sedikit saja gitu kan, sudah ada foreign key-nya dan segala macamnya. Kemudian kita lihat ada foreign key-nya di sini, keys-nya ini ke pesanannya. Oh ini ada PK-nya. PK-nya nanti bisa dihapus dulu, nggak apa-apa ini. Oke. Nggak apa-apa deh, biarin aja. Ini untuk pesanan detailnya. Di sini kita bisa lihat ke pesanannya, dia itu oke, berdasarkan ID invoice-nya. Kemudian di sini spesifikasi delivery-nya cascade ya. Kalau cascade berarti kita hapus yang di pesanan, nanti otomatis semua isi yang di pesanan detail sudah akan terhapus. Begitulah ceritanya. Nah ini primary key yang udah double key biasanya jarang orang masang begitu ya, saya off kan dulu. Ini hanya kebiasaan saya aja. Oke, supaya dapat primary key sekalian dia sebagai si indeks ya. Oke, gitu. Kita lihat ya, sudah nggak ada ya kayaknya ya. Oke, indeksnya oke, sip ya. Kita sudah punya dua tabel itu. Mana tadi tabelnya? Oh yang ini, jadi ini sana. Oke, kita mulai. Nah prinsip pertamanya adalah tentang create. Ini query insert ya, query insert. Pada dasarnya bunyinya selalu begini. Oh ya sebentar, kalau sudah menyangkut yang namanya pekerjaan insert, update, delete gitu ya, ini cara bikin query-nya itu adalah satu, buat query select untuk mendapatkan data yang akan di misal insert atau di update gitu ya, atau di delete. Oke, lalu tes, jalankan, kemudian barulah diubah menjadi query insert atau update atau delete gitu ya. Tuh itu perlunya cuma begitu saja. Oke, query insert. Kita sudah misalnya ini kita tahu bahwa ini tadi apa namanya, si pesanan, kita mau masukin ke pesanan ya. Ini dia itu ada auto number. Kalau auto number berarti selectnya otomatis begini. Oke, gini nih, ini kolomnya auto numbernya harus hilang gitu ya, gitu. Nah jadi kita udah dapat dulu yang seperti ini dulu nih. Nah ya kan, kita kan belum ngomongin apa yang mau dimasukkan ke sana kan.
kan? Nah, yang penting udah jelas tuh punya begitu. Sekarang tanggal ini harus bentuknya, nah, misalnya ya, nih, saya buatkan dulu di sini. Nah, sekarang kita dapat dari interface itu kan nggak ada formnya, gitu ya ceritanya ya. Maka ini harus kita sesuaikan. Misal datanya adalah tanggal invoice 2024-02 tanggal 14 gitu ya. Tanggal 13 deh. Misalnya nomor HP-nya di sini adalah Big In misalnya kita kasih 08123456789012 gitu kan misalnya. Oh ini Cegerai itu misalnya Cegerai di sini ya, DRF Gerai, kemudian apa lagi, BBSB sama partainya nanti deh BB deh, misalnya kita ambil BB gitu ya. Nama di sini misalnya Agus, alamatnya kita pakai bla 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 gitu, terus pura-puranya Jakarta Timur ya. Kemudian waktu kirim adalah date time. Jadi misalnya dia pesannya itu untuk 2024 tanggal bulan Februari tanggal 14 jam 6 sore gitu. Misal alamat kirimnya misalnya di sini kita isi saja Jaktim gitu ya. Dia udah DP besar nilainya Pak, integer ya, kayak integer ya. Nah Indonesia lah 250.000 misalnya. Nah waktu update kita kasih GT gitu ya. Jadi kita sudah bisa nyusun dulu seperti itu. Oke, ini akan kita masukkan ke sana. Ini urutannya sudah sama dengan itu ya. Ini ceritanya baru deh. Nah, ini kalau kita sudah bikin seperti ini, baru kita susun query insert intonya. Karena ada kolom, karena tidak ke semua kolom, maka kita harus menyertakan nama kolom kan. Tabelnya adalah DT pesanan, tapi hanya pada kolom tertentu, nggak boleh ada ID invoice-nya karena dia auto number gitu. Oke. Nah, di sininya kita bisa milih pakai select yang ini begini. Oke. Atau kita bisa pakai misalnya nih. Misalnya yang invoice kedua ya, misalnya ya. Misalnya ini nomornya 0818 ganti deh 76543210 1 gitu misalnya ya. Ininya misalnya SB, tadi ada SB kayaknya. Ini misalnya Tono tuh, ini Jakarta Utara misalnya, sama deh tanggalnya segitu deh. Ini Jakut misal tuh dia DP nya 150, nah 100.000 saja dan get it gitu ya. Ini kita bisa pakai begini values. Nah jadi ini ada dua cara gitu ya. Ini bisa pilihan saja, nanti interface-nya akan lebih mudah yang mana gitulah. Oke, gitu ceritanya. Nah masalah membahas yang depannya ini nanti kalau pakai plus 62 atau ada yang inkonsisten itu besok-besok deh. Ini pura-puranya usernya ngisinya udah konsisten gitu. Oke, ini kalau di execute kita masuk ini kan sudah masuk nih, kita bisa select lagi yang ini, jadinya masuk 2 gitu. Sekarang yang jelas kalau kita mau select udah ya, bagian grid sudah bisa. Sekarang kita mau mendapatkan ID invoice-nya karena kita udah masukkan gitu ya ceritanya. Nah ini biasanya di sini bagiannya sudah read, ini query select nah kita bisa pakai where. Nah di sini nih, jadi walaupun di sini primary key-nya ID invoice gitu ya, tetap kita harus punya beberapa kolom lain yang dia mencerminkan si ID invoice ini tadi. Misalkan satu ID invoice itu pasti mencerminkan tanggal, nomor HP, dan Cegerai.
maka where-nya di sini adalah yang tanggal invoice-nya sama dengan 2024 02, ini kebetulan sama. Oke. And nomor HP misalnya sama dengannya, saya ambil yang kedua aja deh yang kelihatan di sini. And cekeranya adalah sama dengan SP gitu ya. Oke, jadi ini pasti sudah nggak bisa nih kalau dijalankan lagi, pasti dia akan error karena ada si ingannya tadi kan, si apa constraint-nya gitu ya. Nih wah masih masuk, wah ini masalah nih kalau masih masuk begini nih. Oke, ini kan jadinya double. Nah itu nantilah ya kita bahasnya nanti. Sekarang pura-puranya kita ini loh, oh ini dapatnya satu. Oke deh, ini yang nomor satu ini pasti ada dua itu masalah itu yang bikin masalah kan seperti ini nih. Kalau dia execute berulang kali dia akan jadi banyak. Sini deh, ini deh, ini kan jadi ada dua persis nih. Ini kan masalah nih kalau kayak seperti ini kan, ada dua user mengenter yang sama tapi dia masih bisa masuk hanya karena si tanggal invoice, nomor HP dan cekernya belum diperiksa. Nah kalau user interface-nya yang suruh meriksa malah lama. Makanya biasanya kayak gini nih. Terus biasanya nanti dipasangin indeks di sini nih yang untuk set unit, jadi biar indeksnya yang ngecek gitu ya. Oke, itu nanti deh, nanti yang penting kita abaikan saja yang nomor satu sebagai bahan untuk nanti kita hapus si nomor invoice yang berapa tadi, nomor invoice 3 nanti sebagai bahan untuk kita hapus di bagian delete ya. Oke, ini kita sudah dapat yang nomor 2 nih, ID invoice 2 gitu ya. Sekarang saya juga bisa insert untuk yang pesanan detail. Pesanan detail ini misalnya untuk yang invoice 2, sebentar, ini di off kan dulu supaya dia nggak masuk lagi ya, bagian insert saya off kan. Oke, nah sekalian deh dari sini deh ya, dari bagian create query-nya kan sudah selesai tuh, kita dapat ini data terakhir ya di sini. Nah ini kan kita tahu, oh ini ID invoice dia si apa namanya foreign key, jadi aman. Kita mau ngisi ini nih. Oke, kita harus bisa bikin dulu seperti ini kan, urutannya kan begitu tadi ya gitu. Oke, seperti sini nih kalau di-run kan jadinya kan ini, jadi yang nomor 2 belum ada isinya gitu kan. Maka di sini ya kan kalau mau ngambil kan berarti pakai where id inf sama dengan 2 gitu ya harusnya. Oke, nah ini kan nggak ada ya. Oke gitu. Sekarang dari sini kita bisa menyusun data yang akan kita masukkan dari user interface, misalnya id inf nya adalah 2, cpart apa ya, cpart-nya itu ada di tabel yang namanya part ayam ini mungkin. Oke, misalnya dada, paha atas, paha bawah, sayap. Kita misalkan saja. Misalkan invoice 2 ini dia pesan itu dada, gitu ya. Nah, sebanyak kuantitinya adalah 25 pieces, nah gitu. Oke, ini kan pasti akan jadi begini nih. Kalau saya run. Nah, ini kan akan diinsert. Tapi dia nggak hanya pesan itu, dia masih pesan yang lainnya lagi. Kan biasanya nulisnya gini. Oke, nah, 2 juga, tapi dia sekarang pesannya adalah misalnya paha atas sebanyak 10 pieces gitu ya. Gitu ceritanya. Oke, dah tuh kita sudah dapat 2 data ini, akan kita masukkan ke sana, ke dalamnya si pesan detail. Maka kita bisa insert into. Oke, kita insert intonya ke pesan detail. Karena ini semua kolom, nggak perlu di penjabaran di sisi nama-nama kolomnya. Kita bisa pakai values atau kita bisa pakai yang ini tadi, copy begini. Oke, ini juga bisa. Oke, misalnya kita pakai values deh. Pakai values, data pertama di sana 2, dd gitu, 25. Nah, itu data pertama. Data keduanya koma saja lagi. 2 juga, tapi yang PA, kemudian kuantitinya 10 gitu ya. Nah, gini ceritanya. Terus ini kita run.
Nah, dia masuk kan. Nah, masuknya tahunya dari mana? Dari sini saja. Ini read-nya yang ini. Oke. Terus ada datanya gitu ya. Jadi bagian yang insertnya sudah bisa saya off-kan dulu. Oke. Nah, ceritanya begitu. Sekarang kita sudah punya data. Oh, ini langsung aja sampai sana ya. Sini saya off-kan aja. Itu read. Sekarang kita membahas yang update. Update ini berarti query update. Kita lihat sejenak di sini ya. Kita mau mengubah di DT pesanan, bukan yang detail. Misalnya kata Jakut akan kita ganti dengan Jakarta Utara di punyanya nomor 2. Oke. Maka kita harus buat dulu query-nya dari isi detail. Salah kolomnya. Oke. From si mana tadi, ini. Nah, ini biasanya ada ini ada tanggal update-nya ini harusnya. Nggak apa-apa deh, kita pura-puranya nggak pakai tanggal update lah. Oke, sini ada where. Nah, ID invoice-nya adalah 2 ya. Oke, kita sudah dapat. Salah, kita kan mau nyari dari pesanan ya. Salah, tadi kan maksudnya mau ngambil dari pesanan. Ada dari pesanan, kolomnya berarti ini semuanya gitu. Oke. Select dan gitu deh. Mana nih, all. Nah, replace all. Oke. Nah, ini misalnya, terus kita bisa lihat dia kalau di run, ini dia. Kita mau mengubah Jakut. Nah, Jakut itu kan ada di kolom alamat kirim. Nah, alamat kirim di sini sama dengan Jakarta Utara. Yang gitu ya. Oke. Nah, misalnya gitu. Oke. Nah, ini update-nya kan sudah di jam ini harusnya gitu ya, 48 kan. Maka waktu update-nya ya saya turunkan deh di sini. Turunkan di sini, waktu update-nya adalah get it. Oke. Maka kita sudah dapat itu. Ini adalah data yang akan kita masukkan ke sana. Yang lainnya ada yang diubah? Nggak ada. Nggak ada, ya sudah, kita hapus saja. Oke. Kan? Berarti sampai alamat kirim nih. Nah, itu nilai DP nggak ada. Nah, maka kita sudah dapat tuh. Inilah data yang mau mengupdate ceritanya. Kalau kita sudah dapat begitu, nah baru deh kita pakai update. Mana yang mau diupdate? DT pesanan. Oke. Ini ada setnya. Yang kita isi adalah yang setelah selectnya begini. Copy saja ke sana. Di sini kan ada from, ya kan? From-nya sudah disebutkan di atas dan kita nggak melibatkan tabel lain, berarti nggak usah ditulis lagi, kita langsung lompatnya ke where, pasang di sana where, gitu deh. Oke, ketika ini nanti di run gitu ya, ini kan yang bagian ini saya tutup ya, gitu. Ini kan kalau tadi di run kan yang bagian ini kan begini nih ya. Nah, sekarang kita mau jalanin yang dia ini, terus execute deh nih. Oke. Sekarang kita bisa lihat di sini saja deh. Dia sudah jadi Jakarta Utara, sudah diupdate baru. Oke. Itu tadi yang namanya update. Sekarang kalau yang namanya delete. Di sini ada delete. Maka ini query delete. Tetap saja kita harus dapat dulu select gitu ya. From tadi kayak misalnya DT pesanan yang mau kita delete adalah yang ID invoice-nya 3, oke? Ini where ID invoice sama dengan 3, oke? Gitu ceritanya nih. Nah, kita kan butuh melihat ada nggak barangnya kan? Ambil saja satu kolom, sama yang dikenali deh, sama nomor HP deh. Ini kita dapatkan dulu.
mau delete kan, benar nggak nih yang mau di delete? Oh ya benar, yang ini yang mau di delete. Setelah kita yakin itu yang mau di delete, baru kita buat si query-nya, delete from dt pesanan gitu ya kan. From-nya karena hanya dari satu tabel, berarti kita nggak usah tulis lagi, berarti langsung lompat ke where gitu. Oke, jadi yang ini bisa saya off kan, terus yang ini bisa di run skip. Nah dia delete ini, kalau di run sudah nggak ada gitu ya ceritanya ya. Delete gampang loh, kalau itu gampang, cuman yang penting kita punya imajinasi. Nah gimana inputnya nanti di user interface, maksudnya akan jadi seperti apa. Misalnya tadi kita sudah ketemu bahwa kalau dia dijalankan berulang kali, maka dia akan menambah. Ini setelah di delete kita sudah tahu ya, nomor 3 di delete. Jadi di sini nih, kalau kita run lagi, mana nomor 1 tadi ya. Nah ini nih, insert ini yang ini nih ya kan. Ini kalau kita run lagi di sana, ini kan masih masuk kan tadi ya, ini masih masuk dia, tapi invoice-nya sudah, ID invoice-nya sudah nggak 3 tapi jadi 4, lompat. Nah karena yang nomor 3 udah di delete tadi gitu ya. Sekarang kita delete yang nomor 4. Delete yang nomor 4 berarti yang ini yang diganti jadi nomor 4 gitu kan. Ini saya hapus, ini hilang. Oke ya. Nah sekarang kita bikin bahwa si baris ini nih nggak boleh double. Nah itu biasanya akal-akalannya gitu ya, akal-akalannya itu kita buatkan saja indeks di sini. Kita tahu, nah misalnya nih, di satu hari itu gitu ya, siang nomor HP itu pasti hanya akan pesan 1 kali, atau kalau dia sampai pesan berulang kali lebih dari 1, kita masukkan dia ke invoice yang sama saja. Misalkan adalah ketentuannya demikian, kita buatkan ini berdasarkan tanggal invoice, nomor HP, dan jiggerai ya. Kita buat unik dia, terus di oke. Dah, jadi statusnya dari pesanan ini akan unik gitu ya. Maka nanti kalau saya run lagi yang ini nih ya, dia pasti akhirnya dijalankan akan keluar error ini akan dikirim ke user interface akan menangkap si error ini gitu ya. Jadi kita nggak usah ngecek apakah sudah ada di sana datanya yang nomor HP-nya sekian, gerainya sekian, kelamaan. Sudah kirim saja datanya, selama kita sudah menyusun si tabelnya itu aman gitu ya, baru. Jadi primary key dipasang di sini ya sebenarnya ya hanya mau menghemat 3 kolom ini supaya nggak usah berulang-ulang di tabel detailnya gitu aja. Tapi proses menjaganya tetap akhirnya yang jalan adalah si indeks non clusternya gitu ya. Ceritanya gitu ya. Dah kita sudah punya ini, sudah aman dia ya. Jadi nah sekarang dia kan pasti lompat-lompat terus gitu kan. Nah, suatu saat kadangkala di maintenance udahlah kita akan memindahkan semua datanya ke tabel lain, kemudian kita akan mereset tabel ini. Kalau mereset tabel ini kan harusnya di delete semua, delete from, ini namanya delete semua. Oke, nih dah begini saja, ini pasti di delete semua ini. Nah kalau cuma begini tak, ini kan udah habis kan. Kalau kemudian saya insert 1, pasti dia nomornya akan langsung lompat. Jalanin rak nomor 6 ya kan. Saya hapus lagi. Nah ini kan nggak ada lagi. Nah kalau delete semua seperti ini, tambahkan di sana, dibuat reset lagi, cek identitas itu jadinya namanya apa database-nya, DB Kios. Nah ini harus lengkap nih, nama database kios dengan skema kelompok objeknya namanya DT, nama tabelnya pesanan. Itu kita lakukan reset terhadap si identitinya dengan 0 gitu deh. Baru deh ini kalau kita run ya sudah, identity sudah di reset gitu ya, yang dari 6 nih kan, dari 6 sudah di reset sama dia tuh. Oke, maka kalau kita masukkan lagi di sini, jadinya dia akan ada
mulai dari satu lagi. Nanti kalau yang dijalankan terus ada satu lagi, itu ya. Oke, sampai di sini ya. Kira-kira udah jelas ya. Nanti ini file ini secara umumnya nanti saya sertakan aja deh, termasuk DDL-nya untuk membuat si ini ya, membuat si ini. Oke, kayaknya gitu aja ya. See you.